Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senangnya Kak Maya hari ini boleh bertemu kembali dengan adik-adik untuk beribadah bersama, beribadah sekolah minggu GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik, bagaimana satu minggu ini? Apakah adik-adik merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan? Yes, kakak juga merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, yuk kita mau memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau nyanyikan sekali lagi adik-adik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, saat ini kakak mengundang adik-adik sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji muliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leli. Biarlah Tuhan yang berkati Kak Leli agar apapun yang disampaikan Kak Leli boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati kami agar kami boleh fokus dan juga menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik pernah tidak ketika menginginkan sesuatu, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum kunjung juga mendapatkannya? Nah adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama. Yuk adik-adik kita dengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Leli. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik dulu untuk menyiapkan hati dan pikirannya lebih dalam lagi. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mata kita untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan ku dengar,
Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Kak Leli dalam ibadah online hari ini. Mari siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan, temanya Tuhan menyediakan. Apa ya yang Tuhan sediakan? Untuk siapa? Kepada siapa Tuhan sediakan yang terbaik? Kita baca dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan sudah bangkit, tapi pergumulan dalam diri murid tetap ada. Dulu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka selalu hadir. Sekarang bagaimana mereka mengikut Tuhan? Belum lagi mereka memenuhi kebutuhan hidup,
Seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus kembali melakukan pekerjaan semula sebagai nelayan penjala ikan. Padahal waktu mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Yesus sudah katakan bahwa mereka akan dijadikan sebagai penjala manusia. Apa artinya? Membawa setiap orang datang dan mengenal Yesus. Adik-adik, kenapa hal ini terjadi? Karena murid-murid Yesus kurang menyadari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka berpikir apa yang mereka dapat lakukan saat ini. Bagaimana mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Semalaman Petrus dan teman-temannya, mereka bertuju pergi menangkap ikan. Tetapi tidak seekor pun mereka dapat. Mereka berpikir, wah, mereka gagal. Tapi apa yang terjadi? Di waktu mereka putus asa, di waktu mereka kecewa, di waktu mereka sedih, ada seorang yang tidak mereka kenal bertanya, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Tentu saja mereka menjawab, "Tidak ada." Di dalam ayat yang ke-6 tadi, orang itu berkata kembali, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan memperolehnya." Mereka menebarkan jala itu. Mereka taat. Adik-adik, ketaatan membawa berkat. Ketaatan kita kepada firman Tuhan membawa berkat dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat yang ke-6b dikatakan, mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya kembali. Karena apa? Banyaknya ikan yang mereka peroleh. Waktu mereka melihat mujizat, murid Yesus yang dikasihinya, yaitu Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Setelah itu, mereka segera menuju darat dengan membawa ikan-ikan besar. Tetapi Petrus, dia tidak sabar. Dia langsung memakai baju dan terjun ke danau itu untuk segera berjumpa dengan Yesus. Menariknya adik-adik, ketika murid-murid menemui Yesus di pantai, Yesus malah sudah menyediakan sarapan bagi mereka. Sudah ada roti dan ikan yang dibakar di atas arang. Wah, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia betul-betul tahu kebutuhan murid-muridnya, dan Tuhan menyediakan. Ada hal lain yang juga murid-murid perlukan dan Tuhan sediakan, yaitu apa? Kehadiran Tuhan. Dikala mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, Yesus menyediakan dirinya. Dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Dia berkarya bagi mereka. Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani. Tuhan menyediakan kebutuhan rohani. Ya, komplit ya adik-adik. Memang Tuhan yang bangkit. Kuasanya sungguh luar biasa. Adik-adik, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Yang tadinya adik-adik belajar menyenangkan di sekolah bersama teman-teman, ada guru yang memberi penjelasan. Sekarang kurang enak, harus belajar online. Mungkin ada juga nilai adik-adik yang turun.
Yang tadinya adik-adik bebas bermain dengan teman, sekarang terbatas bertemu dengan teman-teman. Mungkin juga ada orang tua adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan karena ada pengurangan karyawan. Adik-adik, baiklah, kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kita tetap percaya, mengimani apapun yang terjadi saat ini, kita mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita boleh dikuatkan, mendapat jalan keluar, kemenangan dalam segala persoalan kita. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Tetap percaya, kebangkitan Yesus memenuhi segala keperluan kita. Kasih setianya, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak berubah. Kasih setianya, kuasanya, kebaikannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Allah yang peduli, mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa buktinya? Coba adik-adik lihat dalam hidupmu. Segala yang adik-adik perlukan, Tuhan sudah menyiapkan lewat mama dan papa. Sekalipun adik-adik tidak dapat bertemu, tidak dapat bermain dengan teman secara fisik, tetapi kita bisa terhubung lewat jaringan internet yang kuotanya diberikan oleh papa dan mama. Dan ada banyak lagi yang Tuhan siapkan buat kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik yang kita perlukan. Yuk, tetap setia kepadanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap percaya, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia hidup, berkuasa, Tuhan menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya ke dalam amplop seperti ini, dan nanti boleh dikumpulkan pada saat kita bertemu di gedung gereja. Atau adik-adik juga boleh mengirimkannya ke rekening gereja melalui minta tolong mama dan papa ke rekening berikut ini. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan, asal kita mau taat dan berusaha. Yuk adik-adik, untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga mau bersyukur karena pada hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan apapun yang kami butuhkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu ingatkan kami untuk terus berusaha, untuk taat kepada Tuhan, dan tidak khawatir akan apapun yang ada ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, biarlah Tuhan yang sertai dimanapun kami berada. Begitu juga Tuhan untuk sekolah kami, biarlah Tuhan yang pimpin, biarpun pada masa pandemi ini kami merasakan sedikit kesusahan, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tetap rajin berdoa ya adik-adik, baca Alkitab, baca Kidi, ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak Rahel, Iya, ada yang baru nih. apa tuh? Tanggal 5 Juni nanti kita ada salib loh. Sekolah Alkitab liburan. Oh ya? Wow, di mana tuh Tommy? Salib diadakan melalui Zoom, Kak. Daftar yuk, Kak. Gimana caranya? Terus bayar atau enggak? Boleh daftar ke kakak GSM kelas masing-masing, Kak. Dan acaranya gratis, alias nggak pakai bayar. Wow, oke kalau gitu aku juga mau daftar ah. Adik-adik daftar juga ya. Ayo teman-teman, jangan lupa daftar ya. Yuk.